Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha kelas 1 Tolhah bin Ubaidillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat semua ya nak ya. Bagaimana tadi, sudah sholat subuh semua ya anak soleh dan soleha? Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk anak-anak soleh dan soleha untuk sholat duha ya sayang ya. Pembelajaran kita hari ini adalah tematik. Pada minggu lalu kita sudah sampai di pembelajaran tema 2, subtema 2. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, yaitu tentang kegemaranku, tentang gemar menggambar. Oke, diperhatikan penjelasan materi dari Umi ya. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang hadis niat. Hari ini Umi Friska akan menyampaikan tentang hadis jangan marah. Nah, disimak kemudian kalian lafalkan juga ya di rumah ya. Umi akan tanya di pembelajaran kita yang selanjutnya. Oke, disimak ya. Bunyi hadis marah. La taqdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Oke, nah arti dari hadis marah ini artinya kita tidak boleh marah ya. Kita harus menahan diri untuk tidak marah. Hadiahnya apa ketika kita menahan marah adalah surga ya. Jadi anak soleh dan soleha tidak boleh marah untuk hal yang sepele ya. Pasti semua mau kan masuk surga. Kalau mau masuk surga, salah satu kuncinya adalah dengan tidak boleh marah ya. Kita harus berdiam diri ketika marah agar kita bisa masuk surga. Oke, jadi jangan lupa ya anak-anak. Kita langsung masuk ke materi hari ini, yaitu tentang gemar menggambar. Siapa di sini yang suka menggambar? Nah, kegiatan menggambar itu pasti kegiatannya sangat menyenangkan ya. Kita juga dapat bercerita dengan gambar. Misalnya kita lagi gambar gunung nih. Nah, anak-anak bercerita, oh gunung itu warnanya hijau, Umi. Kemudian di gunung itu banyak pohon-pohon dan yang lainnya. Nah, jadi gambar itu membuat diri kita sangat senang ya. Kegiatan menggambar itu sangat menyenangkan loh. Selain itu menggambar juga bisa menghilangkan sedih. Nah, menggambar itu membuat hati kita gembira ya anak soleh dan soleha. Nah, anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar menggambar dengan teknik mencetak. Kalau biasanya kita menggambar menggunakan pensil warna atau krayon, hari ini kita akan menggambar dengan mencetak ya. Di sini Umi contohkan cetakannya itu menggunakan buah belimbing ya. Jadi mencetak itu bisa menggunakan berbagai macam bahan-bahan ya. Ada koin, kemudian ada daun, ada buah, dan ada jari tangan ya. Nah, kalau yang Umi contohkan ini adalah menggunakan buah belimbing. Pasti kalian tahu ya buah belimbing. Buah belimbing itu kalau kita potong atau kita iris, bentuknya menjadi seperti bintang. Nah, teknik mencetak menggunakan buah belimbing itu mudah sekali loh. Nah, caranya yang pertama, potong pelepah daun pisang atau buah belimbing. Arah potongannya bebas ya. Kemudian celupkan permukaan potongan buah belimbing pada pewarna. Kalian bisa pakai pewarna makanan atau bisa juga pakai pewarna cat air ya.
Nah, kemudian kita tempelkan di kertas ya. Di kertas kita tempelkan bentuknya itu seperti bintang ya. Bisa pakai warnanya pink, merah, kuning, hijau dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu ada teknik menggunakan jari tangan ya. Nah, caranya itu sangat mudah. Kita siapkan kertasnya, kemudian kita pegang pensil kita menggunakan tangan kanan dan tangan kiri kita itu sebagai cetakannya. Nah, kita tempelkan tangan kita di kertas itu, kemudian kita mulai mencetak, kita pakai pensil kita tuh, kita ikutin arah bentuk tangan atau jari kita ya. Nah, bisa dikasih warna setelah itu. Kalau sudah kita garis menggunakan pensil, kita bentuk seperti jari tangan, bisa kita tambahkan warna ya. Jadi tangannya itu bisa diwarnai ya sayang ya. Nah, bisa juga kalian menggunakan koin, uang koin ya sayang ya. Sampai sini paham anak soleh dan soleha? Nah, pada beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang posisi saat menulis atau saat membaca. Nah, ini juga berlaku ya untuk posisi saat kita menggambar. Nah, ketika kita menulis, kita pernah praktek di Zoom, yaitu badan kita harus tegap, jarak mata kita dengan buku itu sekitar 30 cm. Kemudian kita tuh harus tegak. Kenapa kita harus tegak? Karena jika kita duduk dengan kebiasaan yang tidak baik, itu dapat mengakibatkan pertumbuhan tubuh kita terganggu. Misalnya, kalau kita duduknya seperti posisi duduk yang kedua, sikap duduk melengkung, itu bisa menyebabkan tulang belakang kita bengkok ya. Nah, kalau kita duduk dengan sikap yang benar, insya Allah tubuh kita akan sehat. Tapi jika posisi duduk kita seperti gambar yang nomor 2, sikap duduk kita membungkuk atau melengkung, itu dapat mengakibatkan tulang belakang kita terganggu. Jadi, anak soleh dan soleha Umi harus duduk itu dengan posisi yang tegap, kemudian jangan lupa jarak mata dan bukunya 30 cm. Kemudian jangan lupa untuk membaca atau menulis di tempat yang memiliki cahaya yang terang ya. Nah, ini ada beberapa gangguan pada tulang belakang akibat duduk membengkok atau memikul beban yang berat ya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya skoliosis. Nah, apa sih skoliosis? Skoliosis adalah tulang belakang yang membengkok ke kiri atau ke kanan. Penyebabnya adalah sering membawa beban yang terlalu berat pada salah satu sisi anggota gerak atau pada bahu. Nah, yang kedua itu ada namanya kifosis. Nah, kifosis adalah tulang belakang membengkok ke belakang. Penyebabnya adalah kebiasaan duduk membungkuk atau sering membawa beban yang terlalu berat di punggung. Kemudian yang terakhir ada lordosis. Lordosis itu artinya penyakit tulang belakang yang membengkok ke depan. Penyebabnya mungkin karena terjatuh saat masih kecil atau duduk terlalu condong ke depan. Nah, anak soleh dan soleha kelas 1 Tolha, jangan lupa terapkan posisi duduk yang baik dan benar ketika kalian membaca atau menulis. Yang selanjutnya kita akan belajar bentuk-bentuk benda. Nah, jadi setiap benda itu memiliki bentuk ya. Bentuk benda itu ada bermacam-macam. Nah, misalnya kita pernah lihat bola.
Bola sepak itu berbentuk seperti bangun ruang bola ya. Kemudian ada bungkus pasta gigi itu berbentuk seperti balok. Dan ada kaleng susu. Kaleng susu itu bentuknya seperti tabung. Nah, kalau kalian pernah lihat dadu, dadu itu bentuknya seperti bangun ruang kubus ya. Jadi ada beberapa bangun ruang yaitu bola, tabung, balok, dan kubus. Oke, ada beberapa contoh benda bangun ruang ya. Bisa kalian lihat salah satunya yaitu gelas. Gelas itu berbentuk tabung ya, anak soleh dan soleha. Yang dinamakan bangun ruang itu bangun yang memiliki ruangan di dalamnya. Jadi kalau kalian perhatikan di gelas itu ya, ini gelas nih, gelasnya berbentuk seperti tabung. Kemudian di dalam gelas itu ada sebuah ruangan untuk mengisi air minum. Nah, tempat untuk mengisi air minum itu dinamakan ruangnya. Nah, jadi nanti kalian bisa perhatikan gelas ya, ada ruangannya. Dan kemudian ada contoh balok. Balok itu contohnya seperti kardus. Coba kalian lihat bentuk kardus ya. Kardus itu juga memiliki ruang di dalamnya ya. Nah, jadi bangun ruang adalah bangun yang memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi ya. Nanti Umi Friska akan jelaskan di Zoom hari Rabu ya, anak soleh dan soleha. Untuk tugasnya hari ini yaitu membuat gambar dengan teknik mencetak. Boleh pilih salah satu bahan ya. Boleh mau cetak pakai uang koin, boleh cetak pakai daun, buah-buahan ataupun jari tangan. Jangan lupa untuk diwarnai ya, anak soleh dan soleha. Buat sekreatif mungkin, sebagus mungkin, dan serapi mungkin tugasnya. Nanti dijapri ke Umi Friska. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.